Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Warga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kepanikan sebagian masyarakat dengan peristiwa mewabahnya COVID-19 atau virus corona, tentu kita sebagai orang yang beriman bagaimana bisa menghadapinya dengan proporsional dan tepat, ya. Sehingga apapun yang menimpa kita menjadi keberkahan bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Minimal ada 4 hal yang harus kita miliki untuk menjadikan kita tidak panik dengan musibah ini, dengan ujian ini. Yang pertama, yaitu hadapi dengan iman, ya. Dengan keimanan yang kokoh bahwa virus itu adalah makhluk Allah dan kita yakin semuanya atas izin Allah apapun yang dia sebarkan, maka kita pun yakin bahwa ketika kita dengan keimanan yang utuh, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada kita ataupun memberi manfaat kepada kita, karena yakin semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, dengan munajat. Walaupun kita yakin dengan keimanan yang kokoh, yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus di backup dengan munajat, dengan berdoa. Dan Allah mengajarkan melalui Rasulnya zikir-zikir perlindungan kepada kita. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, di antara doa perlindungan adalah munajat perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan segala kesempurnaanmu dari semua kejahatan makhluk. Dan kalau itu kita baca pagi hari, Allah lindungi sampai sore hari. Dan kalau kita baca di sore hari, maka Allah lindungi sampai pagi hari. Kalau kita selalu bermunajat, berdoa perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Munajat yang lain adalah diantaranya dalam hadis yang lain, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak ada makhluk di langit maupun di bumi yang bisa memberikan madarat. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah kita yakin dengan munajat ini mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan madarat bagi kita. Dan kalau kita lihat para nabi dan rasul, kalau ada masalah apapun yang menimpanya, maka selalu fafirru ilallah, larinya itu, mendekatnya itu kepada Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus ketika mendapatkan musibah ditelan ikan, maka di dalam surat As-Saffat dijelaskan, kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak bermunajat, tidak berdoa, tidak berzikir, tidak bertasbih kepadaku, maka dia berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka supaya kita juga dikeluarkan dari berbagai macam musibah, boleh saja kita juga berzikir, bertaubat seperti zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitupun Nabi Adam ketika menghadapi dosa yang dia lakukan, maka dia pun segera bertaubat kepada Allah dengan taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi setiap apapun mari kita fafirru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu usaha kemanusiaan kita lakukan. Pemerintah melakukan kebijakan dengan adanya social distancing, ya, atau stay at home, ya. Bagaimana kita memutus rantai penyebaran dengan memperbanyak aktivitas di rumah, menjauhi keramaian, kita upayakan, kita lakukan. Dan ini bukan masalah berbanding dengan keimanan. Misalnya kalau dia karena modal yakin tidak akan terkena, kemudian dia
sembarangan saja, bergaul sembarangan saja, beraktivitas. Tidak demikian. Karena upaya kemanusiaan harus kita lakukan. Strategi-strategi kemanusiaan kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah pernah, walaupun dia mendapatkan jaminan dari Allah tidak akan diganggu oleh manusia atau tidak akan terbunuh dengan gangguan manusia, tapi tetap Rasulullah dalam perjuangannya juga melakukan aktivitas-aktivitas, usaha-usaha, strategi-strategi kemanusiaan. Maka kita ikuti petunjuk-petunjuk orang yang ahli tentang peristiwa ini. Jangan sampai berita kita masing-masing ya, dari sumber-sumber yang tidak jelas kemudian menjadikan kita bermasalah dengan berita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dengan yang keempat, T, itu tawakal ala Allah. Bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kita sudah iman, yakin betul, kita sudah berupaya munajat kepada Allah, sudah berusaha maksimal, maka yang terakhir adalah tawakal ala Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Sebagaimana dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, Allah akan melindunginya. Inilah kalau kita ringkas ya dari 4 hal ini dengan metode IMUT ya. I-nya iman, M-nya munajat, U-nya usaha, T-nya tawakal. Mudah-mudahan dengan selalu imut kita tidak panik dan bisa menghadapi persoalan ini dengan tenang dan bisa dikeluarkan oleh Allah dari berbagai macam permasalahan ini. Mari kita sama-sama imut, senyum, karena ternyata kepanikan bisa menurunkan imunitas dan itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Tapi dengan kita tetap tersenyum, kita tetap tenang, maka itu akan meningkatkan imunitas, kekebalan, sehingga kita bisa sehat. Walaupun mungkin kita sempat terjangkit, tapi bisa cepat sehat karena kita memiliki imunitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita semua dari musibah ini dan kita diberikan keberkahan dari musibah ini dan mendapatkan hal yang terbaik ketika kita mensikapinya dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?